Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidwina Fitri. Di sini saya akan membahas mengenai konflik Rohingya. Etnis Rohingya sendiri adalah penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar, tepatnya Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar. Daerah ini berbatasan dengan Bangladesh dan sekarang dikenal sebagai Provinsi Rakhine atau Rakhine. Rohingya merupakan keturunan campuran Arab, Nur, Turki, Persia, Mongol, dan Pathan. Setelah kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya sebenarnya memiliki peranan dalam pemerintahan. Bahkan ada warga Rohingya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940 sampai 1950. Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Salah satu akar konflik tersebut adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintahan Myanmar juga tidak mengakui serta tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat karena tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Penyebab konflik etnis di Myanmar selanjutnya adalah adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan populasi etnis Muslim Rohingya dapat dalam beberapa tahun terus meningkat. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine, yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya. Keberadaan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin terancam oleh tindakan yang sewenang-wenang seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid, dan pemerkosaan. Etnis Rohingya yang banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan kekecewaannya pada etnis Rakhine yang jauh lebih dilindungi oleh pemerintah. Selanjutnya, konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine yang pada awalnya belum banyak diketahui oleh dunia luar, kemudian mencuat pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2012 di mana pemberitaan media internasional mulai memberitakan fakta-fakta tentang adanya konflik Rohingya. Hal tersebut memancing kemarahan dari etnis Rakhine yang kemudian berakhir pada konflik yang tidak terhenti. Puncak dari konflik ini ditandai dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya serta penyerangan yang dilakukan oleh kedua belah etnis. Tidak lama setelah mencapai kemerdekaan pada 1948, Myanmar mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang menolak kewarganegaraan orang Rohingya dan membiarkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Undang-undang tersebut membagi kewarganegaraan menjadi 3 tingkatan. Persyaratan dasarnya adalah memiliki dokumen bukti lahir di Myanmar sebelum 1948 dan fasih dalam salah satu bahasa nasional. Ketidakmampuan Rohingya untuk memenuhi persyaratan tersebut semakin menyulitkan mereka. Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada 25 Agustus 2017, pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye kekerasan sistematis terhadap penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine, bagian utara, dikutip dari Save the Children. Dalam kurun waktu 2 minggu, hampir 300.000 warga Rohingya melarikan diri dari Bangladesh karena muncul laporan mencekam terkait terbunuhnya ratusan orang termasuk anak-anak. Kondisi pengungsi Rohingya kian memprihatinkan, dengan kurangnya sumber makanan, air bersih, dan tempat tinggal. Akan eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia terus menghantui pengungsi Rohingya. Kelompok etnis Rohingya saat ini berjumlah sekitar 1,1 juta jiwa dan tersebar di berbagai negara Asia Tenggara. Banyak dari mereka harus berjalan kaki selama berhari-hari di dalam hutan dan melalui perjalanan laut berbahaya untuk mencari tempat penampungan. Sebuah kapal kayu yang bermuatan sekitar 200 orang imigran Rohingya kembali terpantau memasuki bibir pantai desa Pulau Pinang Menasah 2, Kecamatan Jangka, Biren, Aceh,
sejak 16 November sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Namun, warga setempat melarang mereka turun ke daratan. Masyarakat sekitar menarik kapal tersebut dengan menggunakan perahu nelayan agar bisa berlayar kembali dan tidak memasuki perairan Jangka Piren. Pada hari Minggu, 10 Desember 2023, sebuah kapal yang rusak membawa sekitar 400 etnis Rohingya tiba di Provinsi Aceh. Awalnya warga Aceh menerima dengan baik dan memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, makanan, pakaian, dan air bersih untuk dikonsumsi serta digunakan oleh warga Rohingya. Namun, sikap warga Rohingya yang dianggap kurang baik membuat warga Aceh geram. Warga Rohingya yang merasa bantuan dari warga lokal kurang membuang sebagian makanan dan pakaian yang membuat warga Aceh kehabisan kesabaran dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti situasi warga Rohingya dengan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.